Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyakidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap pengurus Masjid Jami Baitul Izzah yang saya hormati, para jamaah yang saya muliakan, kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, melimpahkan nikmatnya, sehingga alhamdulillah pada sore ini kita bisa hadir kembali, bertemu kembali, bermuajahah dan bersilaturahim kembali di tempat yang mulia ini guna melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah curahkan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga mudah-mudahan rahmat dan kesejahteraan dilimpahkan kepada keluarga dan sahabat beliau, kepada tabi'in, tabi'in, dan juga mudah-mudahan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya hormati, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anha qalat, sanadnya dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatur rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqih khamsan wa isrina darajatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seseorang dengan berjamaah, salatnya seseorang dengan berjamaah itu mengungguli pahalanya daripada salat seseorang di rumahnya, dan juga dibandingkan sholat seseorang di pasarnya,
dengan 25 darjah. Salatnya seseorang berjamaah itu melebihi, mengungguli, ada menggunakan lafaz tazidu, ada menggunakan lafaz tafdulu, ada menggunakan lafaz afdalu, lebih utama dibanding solat seseorang di rumahnya atau solat seseorang di pasarnya. Mungkin kerjanya di pasar, solatnya di pasar. Khamsan wa isrina darajah, dengan 25 darjah. Di hadis yang lain, afdhalus salatul mar'i fi baiti illal maktubah. Salat yang paling utama adalah salat seseorang di rumahnya. Ini maksudnya adalah salat sunnah. Kalau kita mau salat sunnah, utama di rumah. Illal maktubata, kecuali salat wajib. Kalau salat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, lakukan berjamaah di masjid atau di musholla. Sehingga ketika ada orang yang melakukan salat berjamaah di masjid, misalnya dia melakukan salat fardu berjamaah di masjid, maka ketika dia melakukan sholat sunnah pindah. Misalnya pindah dari tempat dia sholat fardunya, tempatnya tetap di situ, atau dia pindah ke rumahnya untuk melakukan sholat sunnah. Tapi kalau pindah ke rumahnya akhirnya nggak sholat sunnah, jangan di rumah tuh. Misalnya nih kita sholat wajibnya di sini, begitu ba'diyah ntar di rumah. Kalau nyampe rumah ngopi, lebih baik sholat sunnah berarti di masjid daripada pindah ke rumah akhirnya nggak sholat. Lebih baik lakukan tetap di masjid atau di musholla. Para jamaah yang saya hormati, mengapa kita disunnahkan pindah dari sholat yang satu ke sholat yang lain? Tujuannya agar banyak tempat yang nanti memberikan persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sholat di sini, dia sholat di sini, dia sholat di sini. Biar banyak tempat nanti bisa memberikan persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa si anu ini memang sholat. Mengapa kita sholat sunnah utama di rumah? Tujuannya agar rumah nggak cuma sekedar dijadikan tempat makan, minum, buang air, tidur, cuma itu aja. Tapi rumah kita juga digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi misalnya di rumah kita melakukan sholat sunnah, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita membaca Al-Quran, kita bersolawat kepada Nabi, bagus kita lakukan di rumah. Para jamaah yang saya hormati, wadzalika anna ahadakum idza tawaddo'a fa ahsanal wudu'a summa atal masjida la yuridu illa sholata lam yakhtu khutwatan illa rafa'allahu lahu biha darajatan wa hatta anhu khati'atan hatta yadkhulal masjidah. Wadzalika, yang demikian itu, maksudnya ketika orang melakukan sholat berjamaah di masjid atau melakukan sholat berjamaah di musola misalnya, mengapa pahalanya dilipat gandakan? Alasannya karena kalau orang mau melakukan sholat berjamaah ke masjid misalnya, inna ahadakum
idza tawaddoa, seseorang dari kalian apabila dia telah berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia baguskan wudunya. Artinya membaguskan wudunya, semua yang wajib, semua yang sunnah dilakukannya. Wudunya bukan cuma memilih yang wajibnya saja, tetapi semua yang wajib dan yang sunnah dilakukannya ketika dia berwudu. Itu namanya membaguskan wudunya. Setelah itu summa atal masjidah, kemudian dia berangkat datang ke masjid. Kira-kira tujuannya ke masjid mau apa? La yuridu illa sholat, la yuridu illa sholat, dia tidak berkehendak kecuali musolat ke masjid itu. La yuridu illa sholat, dia tidak ada yang dikehendakinya ke masjid itu kecuali mau sholat. Yang orang ke masjid mau ngopi, ya, ke masjid bukan mau sholat tapi mau ngopi, salah niat berarti. Kalau misalnya orang ke masjid, udah ke masjid ada kopi, mah gak ada masalah situ. Ya, tapi kalau tujuannya ke masjid mau ngopi, habis ngopi pulang lagi, mah gak bagus. Kan sekarang mah di masjid-masjid suka ada disediakan, tujuannya biar jamaah betah barangkali. Sampai-sampai ada masjid setiap pagi habis subuh ada sarapannya. Asal pagi habis sholat itu pada sarapan. Cuma yang nggak bagusnya kadang-kadang ngobrol panjang ngobrol sampai siang. Apa tahu yang diceritakan? Kalau diceritakan kebaikan mah masih bagus. Yang nggak bagus nanti yang diomongin yang jelek juga. Summa atal masjidah la yuridu illa sholat, dia datang ke masjid dan dia tidak berkehendak kecuali mau sholat ke masjid. La yahtu khutwatan, dia tidak melangkah dengan satu langkah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya. Setiap langkah kakinya dari rumah ke masjid itu diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hatta anhu khati'atan, dan kemudian Allah hapuskan kesalahannya. Hatta yadkhulal masjidah, sehingga dia masuk ke dalam masjid. Kalau udah masuk ke masjid jangan duduk dulu, kecuali dia lakukan sholat dulu 2 rakaat yang namanya sholat tahiyatul masjid. Kita masuk masjid mana saja jangan duduk dulu kecuali melakukan sholat sunnah dulu 2 rakaat, kecuali lupa. Kira-kira ada yang lupa nggak kira-kira? Kecuali lupa, begitu dia masuk duduk, belum sholat sunnah. Kalau belum lama masih bisa, tapi kalau udah sejam jangan. Atau dia duduk sebentar karena dia mau minum, itu nggak masalah. Misalnya begitu sampai ke masjid haus banget, ya, begitu haus dia ingin minum, di masjid memang ada air misal, maka karena bagusnya minum itu sambil duduk, dia duduk sebentar karena untuk minum. Setelah itu dia bangun kembali untuk melakukan sholat sunnah tahiyat masjid. Berbeda dengan masuk Masjidil Haram. Tahiyat Masjidil Haram yaitu melakukan tawaf. Begitu masuk, tawaf. Fa idza dakhalal masjida kana fi sholatin ma kanatis sholatu tahbisu. Apabila orang itu sudah masuk ke dalam masjid,
maka orang itu berada dalam pahala sholat. Orang kalau udah di masjid terus dapat pahala seperti orang melakukan sholat. Maka nanti sholat tahbisu, selama sholat itu menahannya, selama dia belum keluar dari masjid. Di masjid itu dia sambil duduk nunggu sholat berjamaah, itu sudah mendapatkan pahala sholat itu. Belum sholat padahal misalnya, tapi dia sudah mendapatkan pahala sholat. Karena fi sholatin, dia itu berada di dalam pahala sholat selama sholat itu menahannya. Misalnya dia itu setelah sholat sunnah nunggu sholat berjamaah, nunggu itu dapat pahala sholat. Dia berzikir, kemudian dia baca Al-Quran, dia akan mendapatkan pahala sholatnya. Wa tusallil malaikatu alaihi madama fi majlisihi alladhi shalla fihi, dan kemudian para malaikat juga bersolawat. Yang dimaksud malaikat bersolawat, memohonkan ampun untuk dosanya orang yang melakukan sholat. Tusallil malaikah, kalau malaikat tusolli, kalau malaikat bersolawat maksudnya adalah malaikat baca istighfar. Kalau misalnya Allah bersolawat maksudnya Allah memberikan rahmat. Ya, kalau misalnya begini, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nabi bukan nabi, bukan nabi, bukan nabi dibaca panjang tuh, karena iya-nya ada tasdidnya, bacanya nabi. Nabi, kecuali iya-nya nggak ada tasdid, berarti nabi bacanya. Kayak illa huwa la ilaha illahu. Ya, itu kan kalau lanjut huwa berarti hu-nya pendek. Tapi kalau berhenti hu menjadi panjang karena wawu dibaca mati. Kalau wawu dibaca mati berarti seolah-olah itu mad tabi'i namanya, illahu. Tapi jangan baca illahu. Ya, jangan hu atau hu pegal bacanya. Jadi hu-nya saja dipanjangkan 2 harakat. La ilaha illahu. Wa tusallil malaikah. Jadi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah bersolawat dan para malaikat Allah bersolawat 'alan nabi, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud dengan Allah membaca solawat, Allah memberikan rahmat. Kalau yang dimaksud dengan malaikat membaca solawat, malaikat membaca istighfar. Itu penjelasannya seperti itu. Malaikat membaca solawat alaihi, malaikat itu membaca solawat berarti beristighfar kepada Allah, memohon ampun untuk dosa orang yang melakukan solat. Madama fi majlisihi alladhi shalla fi, selama orang itu masih berada di tempat duduk yang dia solat di situ. Fi majlisihi alladhi shalla fi, yaitu di tempat duduk yang dia sholat di situ gitu.
Yaquluna, dan kemudian malaikat itu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang melakukan sholat berjamaah. Malaikat doain orang-orang yang sholat, melakukan sholat dengan berjamaah. Doanya begini: Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Artinya, ya Allah, ampunilah dosanya. Allahumma arhamhu, ya Allah, berikan rahmat kepadanya. Allahumma tub alaihi, ya Allah, terimalah taubatnya. Nah, itu malam yu'dhi minhu aw yuhdis bi, selama orang itu tidak mengganggu orang lain, atau selama orang itu belum punya hadas. Selama orang itu tidak mengganggu orang lain dan selama orang itu belum berhadas, itu didoain dengan malaikat dengan doa seperti tadi. Wa fi riwayatin lahuma, dan kemudian ada riwayat lain, riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim, salatul jama'ati tafdulu ala salatil fadzi bisab'in wa isrina darajatan. Jadi di riwayat lain mas seperti ini hadisnya, salat berjamaah itu lebih utama. Salat berjamaah itu mengungguli terhadap salat sendirian dengan 27 darjah. Kalau tadi di hadis yang pertama 25 darjah, kalau di hadis yang ini 27 darjah. Wa Ahmadu wa Ibnu Hibbanin an Abi Dzarrin anna ar-rajula idza shalla ma'al imam hatta yansarifal imamu kutiba lahu qiyamu lailatin. Juga hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dari Abi Dzar Al-Ghifari. Bunyi hadisnya, annar rasula, sesungguhnya seseorang idza shalla ma'al imam, apabila dia sholat bersama imam, berarti sholat berjamaah. Apabila seseorang sholat bersama imam, berarti sholat berjamaah. Hatta yansorifal imam, sehingga selesai imam itu, kutiba lahu qiyamu lailatin, maka orang itu dicatat mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan qiyamul lail semalaman. Orang yang melakukan sholat berjamaah sampai beres, maka orang itu dicatat akan mendapatkan pahala qiyamul lail, sholat malam semalaman. Pernah kita sholat semalaman? Ya, ngantuk melulu. Sholat semalaman. Tapi kalau sholat semalaman besoknya nggak subuh, nggak bagus. Ya, kan pernah nanti ada riwayat bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah tidak melihat teman sholat berjamaahnya. Akhirnya karena tidak ada, dia tanya yang lain, kemana dia tidak ikut berjamaah. Tidak ada yang tahu.
Akhirnya Umar itu mau ke pasar. Begitu mau ke pasar, melewati rumah yang gak ikut sholat berjamaah subuh itu. Akhirnya begitu sampai rumah orang itu, belum sampai pasar, menuju pasar, mampir. Begitu mampir, gak ketemu orangnya, cuma bertemu ibunya. Ditanyain, ibu, kemana si Anu? Tidak sholat berjamaah subuh. Kata ibunya, oh dia semalam sholat semalaman. Ya, dia sholat malam sampai lama, sehingga dia tidak kuat matanya dan tidak kuat untuk berjamaah ke masjid. Jadi gara-gara melakukan sholat malam, akhirnya subuhnya tidak berjamaah. Kata Umar, sungguh, kata Umar, sungguh kalau aku menghadiri sholat subuh berjamaah, sungguh kalau aku hadir ikut melakukan sholat berjamaah subuh, itu lebih aku cintai ketimbang aku sholat malam semalaman. Itu artinya menurut Umar jangan begitu. Kalau misalnya dia sholat malam, jangan sampai meninggalkan sholat berjamaah subuh. Apalagi nggak subuh, ya nggak berjamaah aja nggak bagus, apalagi sampai nggak subuh. Kalau saya bilang begini, jangan sholat malam kalau besoknya nggak kuat subuh. Ya, kita itu kekuatannya macam-macam kan. Ada orang yang kuat melek, besoknya biasa saja. Ada yang begitu. Tapi ada orang yang malamnya kuat melek, besoknya nggak kuat ngapa-ngapain. Sehingga ya seperti saya ini termasuk orang yang nggak kuat besoknya. Melek nih semalaman ditahanin kuat, cuma besoknya loyo. Waduh, mau dibayar semalaman besok masih kurang aja itu. Ya, padahal meleknya semalaman, tapi bayarnya harus bermalam-malam itu. Bekas kemarin itu. Beda dengan orang-orang hebat yang memang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat di pinggir kitab Irsadul Ibad ada kitab, di situ dijelaskan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa beliau itu selama 40 tahun beliau sholat subuh menggunakan wudu sholat isya-nya. Syekh Abdul Qadir Jailani selama 40 tahun beliau itu sholat subuh menggunakan wudu bekas isya-nya. Coba bayangkan, kalau orang subuhnya menggunakan wudu isya, itu orang tidur tangga. Ya, berarti tidak tidur. Berarti tidak tidur. Tidak tidur. Kalau misalnya tidur, berarti kan wudunya batal, berarti wudu lagi. Kalau ini mah subuhnya menggunakan wudu bekas wudu isya-nya, berarti beliau tidak tidur. Itu dilakukan selama 40 tahun. Masya Allah. Ya, ada itu namanya kekuatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan saya pernah baca juga riwayat ulama Yaman nih. Itu ada juga yang dalam sehari itu wudu cuma sekali. Dan tidur hanya di waktu menjelang sholat zuhur saja. Misalnya jam 10 lah, misalnya jam 10 tidur, bangun zuhur. Nah itu kan wudu tuh mau zuhur tuh, karena habis tidur kan.
Nah setelah itu wudu digunakan buat sholat yang 5. Itu wudu pertama digunakan untuk zuhur, entar asar masih wudu itu, maghrib wudu itu, isya wudu itu, sampai ke subuh menggunakan wudu yang satu bekas sholat zuhur tadi. Masya Allah, itu mah ya saya bayangkan itu ulama yang seperti itu mah jarang makan barangkali. Ya, jarang makan. Karena orang kalau banyak makan pasti ingin buang air. Kalau orang banyak makan pasti mancing kepada ingin tidur. Kenyang kan ngantuk. Ya, ingin buang air, ingin kencing, ya udah nggak beres deh katanya. Ya, jauh dah yang begitu jauh. Para jamaah yang saya hormati, ada lagi hadis berikutnya, wa Tabrani wa Diya'u an Anasin, wa Tabrani wa Diya an Anasin, man masya ila sholatin maktubatin fil jamaah fahiya kahijjatin, wa man masya ila sholati tatawu'in fahiya ka umratin nafilatin. Insyaallah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani, diriwayatkan oleh Imam Diya, maksudnya Imam Diyauddin an Anasin, dari Anas bin Malik. Hadisnya, man masa ila sholatin maktubatin fil jamaati, siapa orang yang berjalan menuju sholat fardu berjamaah. Siapa orang yang berjalan berangkat dari rumahnya menuju satu tempat, misalnya ke masjid, ke musola, tujuannya mau melakukan sholat maktubah. Sholat maktubah itu sholat fardu, sholat yang diwajibkan, sholat yang 5. Fil jamaati, maksudnya mau sholat berjamaah. Fahiya kahijjatin, maka itu berjalan untuk melakukan sholat itu pahalanya seperti orang yang melaksanakan ibadah haji. Fahiya kahijjatin, maka jalan menuju tempat itu untuk melakukan sholat berjamaah, sholat 5 waktu, itu pahalanya kahijjatin, seperti orang yang melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah. Wa man masya ila sholati tatawu'in fahiya ka umratin nafilatin, dan siapa orang yang berjalan menuju satu tempat untuk melakukan sholat sunnah, tujuannya mau melakukan sholat sunnah, maka fahiya ka umratin nafilatin, maka pahalanya seperti orang yang melaksanakan umroh sunnah. Umroh kan, umroh yang pertama wajib, umroh yang berikutnya sunnah. Sama dengan haji. Haji yang pertama wajib, haji yang berikutnya sunnah. Udah buat orang aja. Kalau orang sudah haji, ada cerita dulu Buya Damyati Cadasari. Buya Damyati Cadasari, kan ada Buya Damyati Cilongok Pasar Kemis, ada Buya Damyati Cadasari Pandeglang. Kalau Buya Damyati Cilongok punya anak yang lanjutin, yaitu Buya Uci, Buya Uci, Abah Uci panggil, Abah Uci Turutusi almarhum sudah. Sekarang yang ganti adeknya. Kemudian kalau Buya Damyati Cadasari punya anak
yang lanjutin, yaitu diantaranya Abuya Muhtadi. Abuya Muhtadi disebut Buya Muh. Nah itu sebulan sekali ke Tangerang dia. Sebulan sekali ada di sini di Cimone, di tempat saya ngaji. Saya kalau setiap Jumat saya ngaji ke pesantren. Nama pesantrennya Raudatus Salam. Dari perapatan Terminal Cimone ke kiri nggak jauh itu ada pesantren namanya Raudatus Salam. Nah di situ setiap malam Selasa awal bulan, setiap malam Selasa awal bulan itu ada pengajian. Itu yang punya pondok pesantren, saya punya guru itu sengaja mendatangkan Abuya biar kiai-kiai Tangerang mau ngaji, begitu maksudnya. Kan kalau ngaji ke Pandeglang jauh itu. Kalau Abuyanya didatengin masa iya. Makanya rame, asal malam Selasa awal bulan itu ada Abuyamu datang ngisi pengajian di situ sebulan sekali. Nah dulu dalam cerita Abuya Muhtadi Abuya Damyati Cadasari itu ayahnya disebutnya Buya Sepuh disebutnya. Ya kalau ini Abuya Muh, kalau bapaknya disebutnya Buya Sepuh. Dulu beliau ditawarkan untuk melaksanakan haji yang berikutnya. Itu Abuya tinggal duduk manis berangkat, diajak berangkat haji. Beliau nggak mau. Apa sebabnya? Karena kalau beliau berangkat, dia meninggalkan ngajar santrinya. Kalau ngajar santri mah kewajibannya, ya. Tapi kalau berangkat haji yang kedua hukumnya sunnah. Makanya nggak mau begitu, ya walaupun itu ibadah, tapi beliau mendahulukan yang lebih. Ini kewajiban, santri ditinggalin sampai 40 hari misalnya meninggalkan santri, ya berarti banyak pengajian yang ditinggalkan oleh Abuya. Makanya dia lebih pilih lebih pilih tidak berangkat. Banyak cerita tentang kehebatan. Makanya saya punya guru bilang bahwa Abuya Damyati Cadasari itu waliyun min auliyaillah. Beliau itu adalah seorang waliullah. Ada cerita yang cerita masyhur itu, ada orang mana-mana, orang Jawa kalau nggak salah, orang Jawa berangkat ke Baghdad mau ziarah ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia merasa bangga, merasa hebat. Orang-orang paling bisanya ke Mekah katanya. Ya, tapi dia bisa ziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Jailani. Akhirnya karena merasa sombongnya, begitu datang ketemu dengan kuncennya, ditanya, "Bapak dari mana?" "Saya dari Indonesia." "Oh, dari Indonesia." "Ada," katanya, "di sini setiap malam Jumat datang ke sini orang dari Indonesia." Ada orang dari Indonesia yang setiap malam Jumat datang ke sini. Atau dia kaget ya. Dia ngerasa hebat dia bisa ziarah ke sini. Tapi ternyata ada orang yang tiap Jumat malah datang ke situ. Akhirnya dia makin penasaran, ini yang setiap malam Jumat datang siapa? Ditunggu sampai ke malam Jumat. Ternyata begitu ditunggu adalah Abuya Damyati Cadasari. Itu beliau masyhur ceritanya, beliau itu tiap malam Jumat ada di sana. Pertanyaannya naik apa? Ya, berarti tinggal ngicepin mata doang, ting dari sana begitu, kali gitu nggak tahu. Ya itu begitu ceritanya. Kan kemasyhuran beliau banyak, dan bahkan beliau sempat di zaman penjajahan itu beliau ditangkap di penjara.
Kemudian begitu di penjara ada, ngajar di pondok ada, di sel ada, di pondoknya ngajar ada dilepasin ya. Ada di penjara juga, di rumah juga ada sih ya. Itu hebatnya beliau dalam riwayat. Nah itu riwayat masa lalu. Tapi yang saya dengar langsung dari guru nih, saya punya guru namanya Kiai Haji Abdul Mu'ti Cibone. Beliau itu dari dulu ngaji ke beliau. Dari beliau nggak punya mobil, naik mobil umum bus itu yang jurusan sampai ke Labuan. Itu setiap malam Senin beliau malam ngaji, naik mobil umum. Ngajinya sampai jam 3 malam. Saya yakin di sini nggak ada jamaahnya. Ngajinya jam 3 malam. Itu Kiai Cimone itu datang ke sana ngaji, bukan Abuya itu baru mulai ngaji. Abuya itu dari sore udah ngajarin santrinya sampai ke malam. Memang keluarga Abuya seluruhnya itu biasa tidak tidur malam. Jadi kalau ke keluarga beliau itu, kalau nelpon jam 2, jam 3 itu selalu ada yang angkat. Karena keluarganya itu dari kecil dididik nggak tidur malam. Aduh, kita mah nggak bisa gitu ya. Nah itu waktu ketika kiai ini ngaji ke sana, itu banyak cerita. Katanya sempat begitu ngaji, kan jauh kiai di sana, kan jamaah banyak. Dia ngomong sama temennya nih ngomong ke kiai itu Abuya kalau ngajarnya sambil berdiri enak kayaknya pantasnya. Itu Abuya langsung berdiri katanya. Abuya di sana depan langsung berdiri. Anehnya luar biasa. Jadi yang ngomong di sini pelan-pelan, tapi di sana langsung nyamber berdiri. Nah, makanya kalau orang datang ke sana itu nggak ada yang berani cerita. Misalnya nih orang datang dari Jawa, semobil bus datang ke sana cerita, itu nggak ada yang berani. Paling ke sana cuma ngasih air doang, udah cuma dapat air doang, ditiup udah pulang lagi. Sana itu begitu, nggak ada yang cerita, Pak Kiai, saya nih hidup begini amat nih ya. Saya kalau misalnya hidup biar biar lebih baik harusnya gimana? Itu nggak ada yang cerita gitu, nggak ada yang berani. Itu saya cerita, saya punya guru di Cimone itu nggak pernah berani ngomong, nanya nggak pernah berani. Dibanyolin begini aja udah senangnya luar biasa katanya. Wih, Cimone rajin ngajinya. Itu diomong gitu dong, namanya senangnya luar biasa itu. Berarti udah kekenalan orang Cimone itu setiap malam Senin ikut ngaji ke sana. Para jamaah yang saya hormati, mohon maaf nih agak kepanjangan cerita. Itu saja dulu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah